seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Halo, perkenalkan nama saya Irene Sifani Buranda dari kelas 10 MPLB 2 Sekolah SMK Negeri 4 Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi peralatan, perlengkapan dan penyimpanan dokumen. Oke, yang pertama, peralatan dan perlengkapan pengelolaan dokumen. Apa sih itu peralatan dan perlengkapan dokumen? Peralatan dan perlengkapan merupakan dua hal yang sangat dibutuhkan dalam melakukan berbagai aktivitas, termasuk mengolah dokumen. Dalam praktiknya, pengelolaan dokumen membutuhkan peralatan dan perlengkapan berupa barang yang berfungsi memudahkan penyimpanan dan pemberi identitas. Peralatan dan perlengkapan yang diuraikan dalam materi ini merupakan barang-barang yang umum digunakan untuk mengolah dokumen perkantoran berupa arsip atau persuratan. Di sini yang pertama ada peralatan pengolahan dokumen. A. Ada filing kabinet. Filing kabinet adalah lemari penyimpan arsip aktif yang terdiri atas 1 sampai 6 laci. Tapi yang umumnya digunakan ada filing kabinet dengan 3 dan 5 laci. Ada beberapa cara penggunaan filing kabinet. Yang pertama, tentukan laci sebagai tempat menyimpan atau mencari arsip sesuai dengan kode arsip. Kedua, bukalah filing kabinet dengan kunci. Ketiga, tariklah laci dengan hati-hati. Keempat, carilah posisi hanging folder tempat arsip Anda disimpan atau dicari. Kelima, letakkan atau ambil arsip yang diinginkan. Keenam, tutup kembali laci dengan rapat. Dan yang ketujuh, kunci kembali filing kabinet. Lalu yang B ada rotary filling system atau alat penyimpanan berputar. Rotary filling system merupakan salah satu jenis tempat penyimpanan arsip aktif yang terbuat dari logam atau besi dan banyak digunakan di perkantoran. Ada beberapa cara menggunakan rotary filling system. Yang pertama, simpanlah arsip di dalam ordner yang sudah diberi kode sesuai dengan sistem penyimpanan yang digunakan. Yang kedua, susunlah ordner di dalam rotary dengan posisi kode berada di muka. Yang ketiga, susunlah ordner secara lateral. Dan yang keempat, tutup lemari rotary dengan baik. Lalu berikutnya C. Lemari arsip. Lemari arsip adalah tempat penyimpanan dokumen yang terbuat dari kayu atau besi. Jenis penyimpanan ini banyak digunakan karena dirasa lebih aman dengan adanya pintu, mulai dari pintu engsel, pintu dorong hingga pintu kaca. Ada beberapa cara menggunakan lemari arsip, yaitu yang pertama, buka lemari arsip. Yang kedua, tempatkan atau cari dokumen pada ordner sesuai dengan sistem penyimpanan yang digunakan. Yang ketiga, susun ordner di lemari arsip secara lateral dengan posisi kode ordner tampak depan. Yang keempat, tutup dan kunci pintu lemari arsip jika sudah selesai menempatkan atau mencari dokumen. Berikutnya yang D, ada rak arsip. Rak arsip adalah lemari tanpa pintu yang terbuat dari kayu atau besi, digunakan untuk menyimpan dokumen. Ada penyimpanan dan penataan dokumen sama seperti pada lemari arsip. Lalu yang E ada tinker file. Tinker file adalah kotak yang terbuat dari kayu atau besi yang berfungsi menyimpan dokumen atau arsip berukuran kecil seperti kartu-kartu terkait penagihan atau jatuh tempo, kartu nama atau kartu perpustakaan. Fungsi utama dari penyimpanannya adalah sebagai pengingat bagi petugas arsip karena dilengkapi dengan guide atau pembatas dapat diberi identitas sesuai dengan kebutuhan. Berikut 3 cara menggunakan tinker file. Yang pertama, buka penutup tinker file jika ada. Kedua, masukkan kartu ke tinker file sesuai dengan sistem yang digunakan. Ketiga, tutup kembali penutupnya. Lalu kemudian F, yaitu card desk atau cards index cabinet. Card desk adalah tempat penyimpanan bahan besi yang terdiri atas banyak laci. Untuk menyimpan kartu indeks, di dalam card desk terdapat semacam kantung plastik yang digunakan untuk menata kartu indeks. Lalu berikutnya G, laci kartu. Laci itu adalah tempat penyimpanan dari kayu yang terdiri atas laci-laci kecil untuk menyimpan dokumen kartu yang disusun secara vertikal. Adapun jumlah laci biasanya disesuaikan dengan kebutuhan atau banyaknya kartu yang akan disimpan. Lalu kita bakal ke H,
Alat penyimpanan khusus. Alat khusus merupakan media yang hanya digunakan untuk menyimpan dokumen seperti gambar, video, rekaman suara, file surat, dan sebagainya. Media yang digunakan bisa berupa CD atau di flash disk dan sejenisnya. Keunikan dari alat penyimpanannya adalah desain dari media penyimpanannya yang terus mengikuti perkembangan zaman. Misalnya sebelum flash disk dikenal, media yang digunakan adalah disket. Lalu selanjutnya alat sortir. Alat sortir digunakan untuk memisahkan surat atau warpat yang diterima serta akan diproses, dikirim, dan disimpan. Dalam praktiknya, media pelengkap yang digunakan untuk menyortir dokumen adalah baki, surat, dan tray. Selanjutnya, baki, surat, dan tray disusun di alat sortir berupa rak kotak bertingkat yang terbuat dari besi atau plastik. Kemudian yang J, yaitu stapler. Stapler adalah alat yang digunakan untuk menyatukan lembaran dokumen menjadi satu bundel sehingga tidak tercecer dan tetap lengkap. Berdasarkan ukuran dan kemampuannya, stapler terdiri atas 3 macam, yaitu stapler kecil yang menyatukan dokumen dengan jumlah maksimal 10 lembar. Selanjutnya, stapler sedang yang dapat menyatukan dokumen dengan jumlah 10-20 lembar, dan stapler besar yang dapat menyatukan lebih dari 20 lembar dokumen. Lalu yang K, perforator. Perforator adalah alat untuk melubangi lembar dokumen yang terbuat dari logam. Terdapat 3 jenis perforator, yaitu perforator dengan satu pelubang yang digunakan untuk melubangi kartu perpustakaan, papan nama, dan plastik. Perforator dengan 2 pelubang untuk melubangi kertas yang akan disimpan dalam snare hektar atau ordner, serta perforator dengan 5 pelubang yang digunakan untuk melubangi dokumen sebelum dimasukin ke binder ring. Lalu yang L ada numerator. Numerator adalah alat yang berfungsi membubuhkan nomor pada lembaran dokumen. Cara kerja numerator adalah: yang pertama, beri tinta pada bantalan huruf. Yang kedua, atur nomor awal. Yang ketiga, cetak nomor dengan awal dengan cara menekan tangkai numerator. Yang keempat, simpan numerator di tempat tertutup dan kering setelah digunakan. Lalu komputer. Komputer merupakan sarana yang digunakan untuk memproses penyimpanan dokumen secara digital. Sedangkan scanner adalah alat yang digunakan untuk mendukung penyimpanan dokumen secara digital. Lalu kita masuk ke poin yang kedua, yaitu perlengkapan pengolahan dokumen. Yang A, map arsip. Map arsip adalah perlengkapan untuk menyimpan dokumen yang sudah dispesifikan berdasarkan berbagai hal, seperti dokumen untuk rapat, dokumen berisi laporan, dan lain-lain. Ada beberapa macam map, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada stop map folio. Stop map folio adalah map kertas yang bentuknya menyerupai sampul buku dan terdapat daun penutup di bagian dalamnya. Ada beberapa cara menggunakan stop map folio. Yang pertama, buka sampul dan daun penutup map. Yang kedua, tempatkan arsip pada bagian map yang ada daun penutupnya. Yang ketiga, tutup kembali daun penutup dan sampul map. Dan yang keempat, jika jumlah arsip banyak dan bersifat inaktif, ikat dengan tali agar arsip tidak mudah lepas dari map. Lalu yang kedua ada map snare hektar. Map snare hektar adalah map dengan penjepit di bagian tengahnya untuk menjaga agar dokumen yang ada di dalamnya tidak jatuh atau hilang. Jenis arsip yang disimpan dalam map ini biasanya bersifat inaktif. Adapun dalam proses penyimpanannya, dokumen harus dilubangi dengan perforator agar dapat dimasukkan ke penjepit. Lalu yang ketiga ada hanging folder. Hanging folder adalah jenis map yang mempunyai besi pengantung. Fungsi besi pengantung adalah untuk dipasang pada gawang di filing kabinet. Hanging folder juga mempunyai tab untuk menuliskan kode atau indeks arsip yang ada di dalamnya. Lalu yang B, WID. WID adalah lembaran kertas tebal dengan berbagai warna yang berfungsi sebagai penunjuk atau sekat dalam penyimpanan arsip. WID terdiri atas 2 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tab GUID. Tab GUID merupakan penanda di bagian pinggir untuk menuliskan kode-kode
tanda-tanda atau indeks pengelompokan arsip. Lalu yang kedua ada badan GUID. Badan GUID berfungsi menopang arsip-arsip yang ada di belakangnya. Lalu yang C ada ordner. Ordner adalah sejenis map yang terbuat dari kertas karton tebal atau plastik dengan berbagai warna. Ciri khas ordner adalah memiliki desain punggung setebal 5 cm dan di dalamnya terdapat penjepit sehingga aman digunakan untuk menyimpan arsip hingga 500 lembar. Selain itu, karena dibuat dengan kertas tebal atau plastik, ordner juga aman disusun secara vertikal. Lalu yang D ada label. Label adalah kelengkapan yang digunakan untuk memberi identitas pada map atau folder sehingga biasanya ditempel di bagian tab. Lalu yang E ada lembar disposisi. Lembar disposisi merupakan perlengkapan berbentuk lembaran yang digunakan untuk mencatat instruksi dari pimpinan terkait tindak lanjut dari surat atau dokumen yang diterima dari pihak lain. Selanjutnya F, yaitu buku ekspedisi. Buku ekspedisi adalah formulir atau buku yang digunakan untuk mencatat dokumen yang diserahkan kepada pihak lain. Lalu yang G atau yang terakhir adalah buku agenda surat masuk dan keluar. Buku agenda surat masuk dan keluar adalah buku yang digunakan untuk mencatat dokumen yang masuk dan keluar. Lalu kita masuk yang D, yaitu prosedur penyimpanan dokumen berbasis digital. Tahukah kamu, pengelolaan atau pemeliharaan dokumen di suatu perusahaan atau organisasi merupakan kebutuhan yang sangat penting karena berkaitan dengan kelangsungan aktivitas dalam organisasi tersebut. Apabila dokumen dikelola dengan baik, aktivitas yang terjadi di dalamnya juga akan berjalan dengan lancar. Jadi, dokumen merupakan salah satu elemen penting bagi organisasi sehingga perlu dikelola dengan prosedur yang sesuai. Pengelolaan dokumen yang sesuai dengan prosedur dapat meminimalkan terjadinya hal buruk seperti yaitu pertama, hilang atau rusaknya dokumen. Yang kedua, dokumen sulit ditemukan atau memerlukan waktu yang lama dalam pencariannya. Yang ketiga, keterbatasan ruang arsip. Yang keempat, ketergantungan kepada arsipirasi serta pemborosan kertas dan peralatan arsip. Penyimpanan dokumen dapat dilakukan secara manual ataupun digital. Penyimpanan secara manual dilakukan dengan mengumpulkan hard copy atau dokumen fisik, lalu mengolahnya dengan sesuai dengan prosedur. Sementara itu, penyimpanan secara digital dilakukan dengan menghimpun soft copy dokumen lalu menyimpannya dalam folder tertentu di perangkat komputer. Oke, langsung aja kita masuk yang pertama, yaitu pembuatan dokumen digital. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, pembuatan dokumen pun turut terkena dampaknya. Hal tersebut tercermin dari berubahnya konsep pembuatan dokumen dari manual menjadi digital. Dokumen digital adalah sebuah konsep pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan informasi dalam bentuk cetakan atau gambar elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan. Format dokumen tersebut dapat diperoleh melalui dua proses, yaitu sebagai berikut. Yang A, pemindahan dokumen atau scan yang dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi di smartphone atau alat pemindai. Yang B, mengubah format penyimpanan atau menggunakan program aplikasi bantu seperti aplikasi Convert Word to PDF atau Excel to PDF. Ada beberapa keuntungan dan kelemahan dari penggunaan dokumen digital. Yang pertama yaitu keuntungannya yaitu menghemat penggunaan ruang dan peralatan yang biasanya digunakan untuk menyimpan dokumen atau data fisik. Yang kedua, mengefisiensikan biaya atau meminimalkan pengeluaran. Yang ketiga yaitu menghemat kertas, tinta ditempel atau ditulis, label dan judul dokumen. Lalu kelemahan dari
penyimpanan dokumen digital. Yang pertama, membutuhkan kompetensi atau kemampuan untuk bisa mengaksesnya. Yang kedua, membutuhkan jaringan internet. Yang ketiga, membutuhkan sistem keamanan mutakhir agar terhindar dari pencurian atau peretasan data. Lalu yang kedua yaitu penyimpanan dokumen berbasis digital. Seiring dengan perkembangan teknologi, penyimpanan dokumen mulai memanfaatkan teknologi dokumen imaging guna mendukung terciptanya sistem kantor tanpa kertas, atau yang dikenal juga dengan istilah digital office, pengarsipan elektronik, ataupun dokumen manajemen sistem. Sistem-sistem tersebut memanfaatkan dokumen digital yang disimpan dalam media penyimpanan digital, seperti arsip, CD, DVD, drive, dan lain-lain. Jika sebuah kantor ingin memiliki ruang penyimpanan dokumen digital yang mudah diakses, ruang penyimpanan berbasis cloud di internet merupakan salah satu pilihan terbaik. Suatu perusahaan atau kantor membutuhkan sebuah dokumen manajemen sistem berbasis cloud computing yang terintegrasi serta memiliki ruang penyimpanan berkapasitas besar yang dapat diakses dengan mudah. Dengan kata lain, perusahaan membutuhkan sebuah software atau aplikasi dokumen manajemen sistem yang khusus untuk perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.